Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo kita rasakan kesegaran sirup ini. Ingin menjadi orang-orang yang membawa kesegaran di tengah keluarga kita? Ini perhatikan simulasi berikut ini. Saya mengambil sirup. Saya taruh di air yang belum ada sirupnya. Dan lihatlah, air putih itu berubah menjadi air yang berwarna karena diwarnai kehadiran sirup ini. Enggak cuma diwarnai, dia dipengaruhi dan baunya juga sedap. Segar. Artinya sirup tadi mempengaruhi air ini menjadi air sirup yang segar. Nah, maukah saudara dan saya menjadi orang-orang tua yang bisa membawa pengaruh yang hebat pada generasi-generasi muda, pada orang-orang sekitar kita. Sehingga orang-orang sekitar kita pun seperti air yang mendapatkan sirup ini. Dan menjadi anak-anak muda, generasi muda yang belajar banyak dari kita orang dewasa. Nah, orang dewasa yang demikian saya namakan orang dewasa yang bijaksana. Atau growing up. Tidak sekedar menjadi tua. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa belajar menjadi orang tua yang bijaksana? Ayo kita belajar dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, kok aneh ya? Banyak pencobaan kok malah bahagia. Sebab, ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kita bersyukur. Mengalami banyak pencobaan, pergumulan, kita makin tekun. Lalu ayat yang 4. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau kita tambah tekun, maka pencobaan itu akan menjadi sesuatu yang berguna. Membangun diri kita, berbuah yang matang. Buat diri kita sendiri maupun orang lain. Kita akan menjadi orang yang makin sempurna, makin utuh. Tak kekurangan suatu apapun. Ini dikaitkan dengan hikmat, makin berhikmat. Bagaimana kalau kita masih kurang hikmat? Ayat yang kelima. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau meminta hikmat, Tuhan pasti dengan senang hati memberikan kita hikmat. Mari kita lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Loh, kok malah beruntung dapat cobaan? Karena ayat yang ketiga, kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah, makin kuat, makin tekun. Di dalam terjemahan yang sebelumnya, ayat yang keempat. Jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang. Makin tabah, makin berkembang. Makin tekun, makin berkembang. Apa yang berkembang? Hikmat, kebijaksanaan kita. Sehingga kita menjadi sungguh-sungguh sempurna. Serta tak berkekurangan dalam hal apapun. Maksudnya dalam hal-hal hikmat. Dalam hal pengertian. Ayat yang kelima. Kalau ada seorang di antara kamu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Nah, saudara, jadi teks Yakobus 1 ayat 2 sampai 5 ini mengajak kita meminta hikmat, kebijaksanaan, memenuhi diri kita dengan hikmat. Karena Allah itu seperti ini, tempat ini sumber sirup, maka Allah adalah sumber hikmat. Kalau kita berjumpa dengan Allah, maka kita akan dipenuhi oleh hikmat Allah. Dengan hikmat itu kita makin lama makin berpengertian, makin bisa mengambil manfaat dari setiap peristiwa. Jadi kita beruntung kalau punya iman kepada Allah, melihat pencobaan, kita belajar dari tiap pencobaan. Makin dicobai,
makin lebih tabah, makin tekun, makin lebih baik, makin berpengertian, makin bijaksana, makin tambah hikmat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mintalah kebijaksanaan dari Allah, sebab Allah adalah sumber segala macam hikmat. Nah, dengan demikian kita akan makin lama makin banyak belajar, makin tambah umur makin dewasa. Karena belajar banyak, memenuhi banyak pikiran kita, hati kita dengan semua yang baik, yang kudus, yang benar. Semua pengertian-pengertian yang baik. Nah, ini namanya orang yang makin tua, makin growing up atau bertambah dewasa, bertambah hikmat. Namun ada juga orang tua yang semakin tua, semakin, ya dalam tanda petik, aneh, unik bagi generasi muda. Sulit untuk diajak bicara. Sulit untuk mengerti generasi muda. Makin tua, makin dalam tanda petik aneh-aneh. Nah, ini berarti menjadi getting old. Nah, Bapak Ibu termasuk orang tua yang mana? Yang hanya bertambah tua atau menjadi orang tua yang makin tambah usia, makin bertambah dewasa. Dan berbahagialah orang tua yang belajar dari setiap peristiwa menjadi pribadi makin bijaksana, makin baik pada semua orang, makin tenang, makin tekun, makin sabar, makin berpengertian. Dan ini namanya growing up. Nah, pilihannya dua, menjadi getting old, hanya bertambah tua, atau growing up, makin bertambah dewasa. Bapak Ibu termasuk yang mana? Kalau lihat gambar yang ada di dalam slide saya ini, kelihatan sekali. Hanya ada orang yang hanya bertambah tua, tapi juga ada orang tua yang makin dekat dengan cucunya, makin akrab dengan generasi muda dan disayang oleh anak cucunya karena sikapnya bijaksana. Jadi ada dua macam atau model orang tua. Getting old adalah orang yang hanya secara fisik makin tua dan ya kita akan mengalami semuanya. Tetapi orang yang growing up, orang yang makin hari makin bijaksana, makin dewasa, makin matang mengelola emosi. Siap hidup mandiri ketika anak-anaknya mulai mentas berkeluarga satu demi satu. Dia tenang karena dia mandiri. Mengisi waktunya dengan bijaksana, makin tenang dalam segala persoalan, tidak mudah emosional. Hidupnya jadi inspirasi bagi generasi muda dan kehadirannya dirindukan serta perkataannya membangun. Menjadi tua nggak usah diminta, otomatis kita akan tua sendiri karena secara alamiah, secara natur kita makin lama memang akan makin tua. Tapi untuk menjadi growing up, kita harus belajar, berusaha, membangun diri sendiri, menata pikiran dan hati kita, membuang segala hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita dan membangunnya sedemikian rupa melalui setiap peristiwa hidup kita, belajar lebih baik bersama Tuhan. Jadi, orang yang mau growing up, belajar mengelola emosi, melatih diri. Ada persoalan, dia menghadapinya dengan bijaksana. Dengan segudang pengalaman sebelumnya, dia makin bijak dalam menghadapi persoalan demi persoalan. Tidak kekanak-kanakan, tidak mau menangnya sendiri, tidak mudah marah, sabar. Ketika dikritik, dikasih masukan, tidak marah, tenang. Menghadapi penderitaan dengan tegar, berjiwa besar, sikapnya mulia, selalu mau mengampuni, selalu mau mengerti, selalu mau bisa memahami orang-orang sekelilingnya. Orang yang demikian bertumbuh melalui refleksi, terus belajar, maka dia makin hari makin bijaksana dan tentu saja makin bahagia. Nah, lawannya adalah orang yang getting old, yang membiarkan waktu berlalu, suka menyesali diri. Wah, aku sekarang kok tambah tua ya, aku sekarang kok nggak kuat kayak dulu lagi ya. Berkeluh kesah terus. Wah, anakku tidak sesukses yang kupikirkan, yang kuharapkan. Wah, hidupku tidak seenak seperti harapanku dulu. Selalu berkeluh kesah dan membanggakan masa lalu. Dan selalu ngomel untuk masa kini. Wah, andai kata aku dulu tidak begini begitu. Selalu ngomel saja. Dan suka menggurui, meremehkan orang, mudah tersinggung, makin bertambah tua, makin bawel, sulit bersosialisasi dengan generasi muda, sulit menghargai prestasi anak-anak muda, makin keras hatinya, kurang toleran terhadap perbedaan,
makin kekanak-kanakan, mau menangnya sendiri, keras kepala, aneh menurut generasi muda. Nah, tentu saja kenapa makin aneh? Ya, karena makin bertambah tua, semakin tidak bisa bergaul dengan generasi muda, tidak sabaran. Nah, pertanyaannya, kita mau jadi orang tua macam apa? Growing up atau getting old? Sudah dikasih Tuhan. Mari kita lihat, kita sudah seperti apa hari ini? Kita hanya getting old atau growing up. Nah, beberapa contoh sederhana dari gambar-gambar yang saya dapatkan dari media sosial. Saya tunjukkan beberapa perbedaan. Orang tua yang bijaksana terus belajar menjadi orang tua yang baik. So, belajar bagaimana saya lebih baik, bagaimana saya lebih baik, bagaimana saya lebih baik. Itu orang tua yang bijaksana. Tapi orang tua yang biasa selalu berkata, aku nggak mau belajar lagi, capek. Aku sudah nggak mau ini itu lagi, capek. Udahlah, itu tugasnya anak muda belajar. Udahlah, aku yang penting hari ini berdoa saja dan selesai. Anda termasuk bijaksana yang mau terus belajar atau orang tua yang biasa? Orang tua yang bijak melihat anak-anak, dia membangun pengertian dan menerima keunikan anak cucunya dan memberikan semangat untuk membangun sesuai keunikan masing-masing. Tapi orang tua biasa suka membanding-bandingkan. Wah, kamu lebih baik dari ini lebih baik dari ini. Dan itu menyinggung perasaan anak-anak dan cucunya. Karena suka dibanding-bandingkan. Padahal setiap anak dan cucu kita masing-masing punya keunikannya masing-masing. Nah, Anda termasuk orang tua yang bijaksana atau yang biasa? Orang tua yang bijaksana punya waktu mendengar dan belajar. Anaknya main HP, main komputer, kita ikut melihat, mendengar, ikut belajar. Tapi orang tua biasa udah nggak mau belajar dan nggak mau mengajar. Udah itu urusannya sekolah. Kalau soal belajar itu urusannya sekolah dengan anak saya. Saya sudah nggak mau belajar. Nah, orang tua yang sudah tidak mau belajar tidak menjadi makin bijaksana. Orang tua yang bijaksana memberi contoh apa yang baik yang dia bisa lakukan. Tapi orang tua yang biasa selalu memberinya aturan dan menyalahkan. Jangan ini, jangan itu, salah ini kamu, salah. Suka menyalah-nyalahkan, suka marah. Tapi orang tua bijaksana memberi contoh apa yang benar. Nah, Anda termasuk orang tua yang bijaksana atau orang tua yang biasa? Orang tua yang biasa selalu menuding-nuding. Jangan lakukan ini. Jangan. Wah, don't do that. Wah, selalu marah-marah, ya, melarang. Tapi orang tua yang bijaksana, think about consequences. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, pikir dulu ya nak, apa akibatnya? Benar enggak yang kamu lakukan akan berakibat baik? Coba pikir. Dengan demikian dia melatih generasi muda menjadi lebih bijaksana. Seperti dia juga selalu belajar lebih bijaksana. Orang tua yang biasa selalu berkata, kamu nggak punya ide, kamu ini udah begitu saja, salah kamu. 2 kali 2 ya mesti 4, kok 6. Selalu menganggap jawaban dari generasi muda selalu salah. Kamu nggak punya ide, karena yang dianggap benar selalu idenya sendiri. Tapi orang tua yang bijaksana selalu berkata, pikir lagi, temukan jawabannya. Mungkin kamu akan menemukan sebuah jawaban yang lebih kreatif. Kamu akan pasti bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Kamu pasti bisa. Pikir lagi. Kamu diberi hikmat oleh Tuhan. Ayo, berjuang. Nah, ini orang tua yang memberi semangat pada generasi muda untuk belajar. Seperti dirinya sendiri yang masih mau terus belajar. Pasti kita nggak belajar soal matematika atau hal-hal yang sulit. Tapi kita belajar untuk lebih bijaksana, berpengertian, dan berhikmat. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 2 macam orang tua. Yang satu hanya bertambah tua, dan makin tua secara fisik makin lemah. Ada yang kedua, orang tua yang memang secara fisik makin lemah, memang secara usia tambah tua, tapi dia tambah bijaksana. Dia bisa menempatkan diri di tengah-tengah keluarga. Orang tua macam manakah Anda dan saya hari ini? Orang tua yang hanya getting old atau growing up? Dan tentu saja orang tua yang berbahagia adalah orang tua yang growing up. Kenapa? Karena dimanapun dia berada, dia akan disambut kehadirannya. Seperti sirup ini, dia ada, dia disambut kehadirannya oleh
generasi muda. Generasi muda kalau ketemu dengan kita, apakah seperti sirup ini yang memenuhi generasi ini muda? Wah, ini sirup ini memenuhi air ini, dan kita bertemu dengan generasi muda. Generasi muda diberkati oleh pengalaman-pengalaman kita, cerita-cerita kita, kata-kata kita, sehingga generasi muda juga mendapatkan hikmat dari orang tua yang bijaksana. Dan generasi muda dengan berjumpa dengan orang-orang yang growing up, generasi muda akan menjadi generasi muda yang punya banyak hikmat atau mendapatkan banyak sharing hikmat. Pertanyaannya, apakah kehadiran saudara dan saya sebagai orang-orang tua di masa kini menjadi orang tua yang membawa kesegaran buat generasi muda? Pilih yang mana? Getting old atau growing up? Tuhan memberkati. Selamat memilih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tidak ingin hanya bertambah tua, tetapi kami ingin bertambah dewasa, bertambah bijaksana, bertambah hikmat. Kami mohon ya Tuhan, penuhilah kami dengan hikmat yang dari Tuhan. Tolonglah kami supaya dapat belajar dari setiap peristiwa untuk kami menjadi makin berhikmat dan bijaksana. Supaya kehadiran kami sebagai orang tua selalu diterima dengan baik oleh generasi muda dan kami bisa menjadi berkat. Itulah kebahagiaan kami ya Tuhan. Ketika kehadiran kami bukan sesuatu yang mengganggu generasi muda, melainkan kehadiran kami justru menjadi berkat di tengah mereka. Tolonglah kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami supaya kami terus bertumbuh dan bertambah-tambah hikmat dan bijaksana dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjuang menjadi growing up. Amin.